umat muslim. Di sebelah ada, yang sebelah ada ayat-ayat seperti itu, di mana orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ada, dia ada, Dinda, nggak ada. Kecil pun legitimasi dari sosok yang mereka sembah, mereka tidak punya legitimasi dan validasi apapun itu. Bilang dia, cari Rahman Dino. Tanya saya berkali-kali mengatakan kepada kalian saudara-saudaraku, apapun saat ini profesimu, semaksiat apapun kau lakukan saat ini, kau apa? Berjudai, narkoboy, berzinoi, menipu orang, apa? Memperkaus, apa? Bandar narkoboy, apa? Hah? Semaksiat apapun kau, ya, semaksiat apapun kau, ketika kau memohon ampun kepada Tuhanmu, niscaya kau dapat ampunan dari Tuhanmu. Dan semaksiat apapun kau, ya, semaksiat apapun kau, selama kamu masih termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, maka kau masih bertuhan. Kau masih bertuhan. Jangan karena kau berzina tadi malam, kau nggak sholat subuh. Jangan abangku, tetap sholat subuh kau. Tetap sholat subuh. Walaupun tadi malam kau baru minum miras, ajojoing, dung dung, subuhnya sholat kau. Jangan putus hubunganmu dengan Tuhanmu. Jangan kau putus. Ya kan? Dosamu urusanmu sama Tuhanmu, bukan urusanmu sama makhluk. Nggak usah. Sementara dalam surat atau apa dalam cair. Sementara dalam surah An-Nasr ayat terakhir Allah mengatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Tobat kau Dinda, ya, tobat kau, sujud kau dalam sholatmu, nangis kau karena terisak-isaknya kau nangis, nggak terkonsentrasi lagi nafasmu, meninggal kau di situ, jannah untukmu. Luar biasa. Allah kita itu nggak lemah gitu loh, bukan kayak sebelah pakai drama. Untuk mengampuni dosa saja pakai drama, repot kali pakai drama. Pakai acara turun ke dunia lah, melalui rahim wanita lah, pakai drama pura-pura jadi anak-anak, drama pura-pura jadi remaja, drama pura-pura menjadi orang dewasa, drama pura-pura kelaparan, kehausan, drama pura-pura dicoba iblis, drama pura-pura ditangkap tentara, drama pura-pura dipukulin, diludahin, dibunuh, metong, pura-pura bangkit. Allah, drama repot. Allah nggak perlu drama. Allah nggak perlu berdrama. Karena apa? Kemahakuasaannya Allah itu mutlak. Tak bisa diintervensi siapapun. Luar biasa. Maka dikatakan Allah, kenapa kau cari tandingan yang lain selain aku? Kenapa kau menyembah Tuhan-Tuhan lain selain aku? Gitu loh. Sementara dengan kemahakuasaannya, ya, yang bersifat apa, sendiri itu, tak butuh apapun itu, ya, dia bisa melakukan apapun tanpa membutuhkan drama. Kalau yang sebelah kan repot kali bang, pakai drama-drama bang. Inilah yang jadi pemikiranku ketika aku belajar Islam di awal dulu. Iya juga ya, ngapain pakai drama ya? Ya kan? Repot kali pakai drama-drama kayak gini. Ku ampuni selesai. Ngapain pakai drama-drama hingga ngerusak perawan seorang wanita? Kan kasihan wanitanya kalau kayak gini. Pikir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu? Kita naik dulu ya. Ada aku di bawah jimakimu. Karena ada kerjaan jadi nggak naik aku. Di Jamba masih king aku, ya udahlah aku terima. Ada kerjaan dikit. Ada kerjaan dia gitu. Bagi-bagi lah kan. Dan ngapain YouTube-nya bikin tamel. Oh. Oke, Tina, selamat bergabung Tina. Halo Tina. Oke, naikkan moderator, oten-otennya naikkan. Sambil nunggu oten-oten kita bernarasi dulu ya. Makanya terkadang gini teman-teman ya, ketika aku sholat berjamaah di masjid atau di musola, aku ngelihat ada umat muslim, dia berdoa teman, kusukan dia berdoa gini.
Dalam hatiku aku berkata gini dalam hatiku, ya Allah, kabulkan doanya. Kabulkan doanya, kabulkan doanya. Karena apa? Ketika doa dia dikabulkan, kita nggak tahu apa yang dimintanya. Yang pasti dia meminta kebaikan atas dirinya, istri dan anak-anaknya. Maka pengabulan doanya itu juga sampai kepada kita. Enak. Keren kan? Keren Islam. Itu buktinya Allah itu maha segalanya. Nggak perlu perhitung-hitungan. Nggak perlu. Luar biasa kan? Makanya aku kalau siap sholat, karena kadang buru-buru kan, aku zikirnya di atas sepeda motor. Buru-buru aku melakukan zikir-zikirku, aku lakukan di atas sepeda motor. Tapi ketika mau bergerak, aku tengok ada orang berdoa dengan khusyuk, begini tangannya meminta kepada Allah. Kan? Dalam hatiku aku tengok dia, ya Allah, kabulkan doanya, kabulkan doanya, kabulkan doanya. Karena nggak tahu kita bang, mungkin tutur kata dia lebih indah ketika meminta kepada Allah. Hati dia penuh harap dan cemas ketika meminta kepada Allah. Kan dikatakan dalam Al-Quran, berdoalah kamu, mintalah kepadaku dengan hati yang cemas. Kan gitu kan, dengan penuh rasa takut. Nggak tahu kita, mana tahu dia penuh rasa takut waktu itu. Kita nebeng sama dia, kabulkan doanya ya Allah. Ternyata dikabulkan doanya, kan gitu. Kita pun dapat dari apa yang dimintanya, gitu loh. Keren kan? Keren Islam. Nggak perlu begini berdoanya teman-teman. Nggak perlu drama-drama gitu, nggak perlu. Habis energimu, habis. Habis. Ya, itu luar biasanya Islam. Jadi kenapa kau tolak? Drong cair bagus tendang. Bisa tendang. Bukan abangku, barakallahu fikum. Mananya moderator? Nggak ada yang naik. Jadi untuk beramal pun perlu kecerdasan juga teman-teman. Kan? Beramal pun dalam Islam kita butuh kecerdasan. Contoh dalam mengelola harta. Ini salah satu caranya teman-teman. Kalau kalian mau mendapatkan rahmat dari majelis taklim, nggak sempat kalian datangi majelis taklim itu, sampaikan hartamu. Sampaikan hartamu. Ingat ya, sedekah yang paling disukai Nabi Muhammad SAW adalah sedekah air. Ingat tuh. Sedekah yang paling disukai Nabi itu sedekah air. Maka ketika kalian ada lihat majelis taklim, beli aqua gelas teman-teman. Nggak bisa kau beli 1 dus, beli 10 atau 5. Ya kan, hantarkan ke majelis taklim tadi, diminum air tadi sama orang soleh, sama guru tadi, yang ngajari majelis taklim di situ, diminumnya air itu masuk ke dalam perutnya, ya kan, diproses dalam tubuhnya, sebagian setetes cuil air itu menjadi darah dagingnya, kan gitu. Dibawanya dalam sholat tahajudnya, dibawanya dalam sholat 5 waktunya, dibawanya dalam baca Qur'annya, dibawanya dalam puasanya, dibawanya dalam majelis taklim ketika dia mengajar, dan dibawanya sampai ke jannah teman-teman. Aqua gelas minum satu botol, dibawanya sampai ke jannah. Maka Nabi Muhammad SAW kan bersabda kan, barang siapa yang memiliki sesuatu nanti di jannah, sesuatu di jannah, ya harta di jannah, ya apapun yang dimiliki di jannah ditetapkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam jannahnya. Mungkin pun ya prosesnya bagaimana, ketika kita melakukan itu kita mendapatkan hidayah dari Allah dengan kita istiqomah dengan iman dan Islam, kan gitu. Melalui apa? Melalui setetes darah, secuil darah yang masuk ke dalam diri guru kita yang orang soleh ini. Berdoa dia, setiap doanya itu sampai kepada kita meskipun dia tidak niatkan untuk kita. Keren kan? Keren. Makanya Islam itu mudah, ya, asal kau gunakan akal gitu loh. Lewat kita naik kereta ini, ngereng, iya ada majelis taklim di situ. Niatkan, aku nanti ada duit nanti goceng, punya duit goceng aku nanti ini, aku belilah nanti aku gelas dabah, nanti aku antarkan ke sana. Karena memang aku kerja, bukan aku mengingkari majelis taklimnya, aku kerja. Allah pun tahu aku bekerja kan gitu. Allah pun tahu aku ngurus anak-anakku. Allah pun tahu aku harus istirahat kan gitu. Oh, diantarkan ke situ. Assalamualaikum, dia bagikan 5.000, kurasa dapat 10 ya. 10 air cup itu, hantarkan, diminum sama mereka, nggak mungkin dibuang. Itu masih minuman, belum lagi makanan.
Belum lagi makanan. Makanya ini teman-teman ya, di malam Jumat saya ada majelis tahsin. Saya ada majelis tahsin di mana sebulan satu kali di situ Bang Faruk mengadakan apa walimah, makan-makan. Sebulan sekali makan-makan. Itu teman-teman yang tahsin di situ termasuk guru itu kusenangkan. Ya kan, kayak minggu lalu kan, bulan lalu kan, ku tempah itu bubur kacang hijau, beli durian, padahal aku gak suka durian. Tak perlu kukatakan bagaimana menderitanya aku mencium bau durian. Tapi demi mendapatkan rahmat dari Allah, cair bro. Tapi demi saudara-saudaraku yang berkontribusi di TikTok ini ya, mendapatkan rahmat dari Allah, baik tetep layar maupun gift-gift yang kalian berikan, ya kan, kutahankan itu bau durian itu. Aku udah pusing kepala aku. Ustadz yang bilang kan, gimana Bang Faruk suka durian? Enggak Ustadz, aduh durian. Tapi apa yang kalian kontribusikan dimakan insya Allah sama orang soleh, kan? Jadi darah daging mereka dibawa mereka dalam sholatnya. Itulah investasimu. Itu investasimu. Nggak repot bang, nggak perlu kaya mencapai untuk sampai jannah. Miskin kita bisa sampai ke dalam jannahnya Allah. Begitu ya, luar biasanya Islam itu. Makanya ya dikatakan di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang beriman yang masuki surganya Allah, bukan orang-orang yang nggak pernah berdosa gitu teman-teman ya. Oke lanjut, ada Raja Simbolo. Ya betul bang Fikri, investasi akhirat, bener itu, investasi akhirat itu. Oke Raja, selamat bergabung Raja. Sehingga bang Faru. Oke, Islam Kristen, Islam Kristen, Dinda, Islam. Oke, mau diskusi Dinda? Iya Bujang. Aduh, udah turun kau. Belum apa pada kerasukan kau. Dinda, baca Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Kalau kau merasa teraniaya, berdoa kau, jangan ngomong kotor. Matius 5 nomor 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dong, cair bang Siro. Ini kau nggak ada diapa-apain, dia kerasukan kau ini. Kenapa hatimu tuh panas? Ya kenapa hatimu panas? Karena adanya api. Dari mana sumbernya api? Itu dari jin. Banyak kali jin dalam dirimu, makanya kau gampang marah. Ya kan? Kau gampang marah karena apa? Kau tuh dikuasai sama jin. Jinnya itu anak keturunan dari iblis. Itu parahnya. Makanya marah aja. Kata-kata yang keluar dari lisan, kata-kata yang kotor aja. Habis itu keluar ajaran kasih. Aku dulu oten gak kayak gitu-gitu kali dulu. Gak gitu-gitu kali aku dulu waktu oten. Kalian kok parah-parah kali. Oten di mana ya kalian? Udah gak usah naik lagi kau apa, Raja Simbolo. Nanti stroke kau. Emosi kau nanti stroke. Sikit-sikit emosi. Pening nengok kau. Macem betul kali aja kau. Emosimu kau keluarkan, kau tunjukkan emosi orang, kau kantongi. Tenangkan dulu dirimu, cemplungkan dulu badanmu ke sungai. Oke, Rang apa ini? Rang Rantau, selamat bergabung. Rang Rantau. Halo, Rang Rantau. Islam itu bukanlah agama yang mematikan emosional, bukan. Dalam Islam bukan berarti kita nggak boleh emosi, tapi ada bagian-bagiannya. Pada saat kapan dibolehkan kita marah? Bukan nggak boleh marah dalam Islam, boleh, ya kan? Tapi bagian mana yang membuat kita marah? Yang pertama, ya ketika agama kita diolok-olok, marah kau. Nggak boleh nggak marah kau, harus marah kau. Ya, agamamu diperangi, marah kau. Ya kan? Wajib kau lawan itu, jangan kita diem saja gitu loh. Jika tak punya kemampuan atas itu, tinggalkan tempat itu supaya kau jangan sampai seperti mereka gitu.
Maka diem aja. Ya kan? Agama jadi olok, Tuhannya dihina, diem aja. Orang tuanya dihina, diem aja. Itu longor. Ya kan? Anak istrinya diganggu, diem aja. Nggak ada itu. Nggak ada, nggak gitu Islam. Marah kau. Istrimu diganggu orang, marah kau. Anakmu disakitin orang, marah kau. Nggak boleh nggak marah, marah. Karena apa? Mereka kehormatanmu, begitu. Oke, Papua, selamat bergabung Papua. Papua. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Papua. Nggak enak dengar Bang Faruk. Makanya saya jadi pendengar aja enak, senang banget. Masya Allah. Ada apa disampaikan, abangku? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu aja gitu. Makasih Bang Faruk, Amin. lanjut. Siap, amin, amin. Ya nyimak di bawah dulu abangku ya, Bang Papua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu istri belum cair itu, dia belum sadar itu. Kalau sadar bersuara dia itu. Si gondrong-gondrong aja pun yang cair katanya itu. Kita pilih lagi ya, aten yang lainnya, santai aja. Santai aja. Santai aja, selamat bergabung. Halo, santai aja. Santai. Kemana oten-oten ini? Entah kemana. Itu SD. Itu SD. Ah, Itu Bang Zuma WA aku tadi pagi. Dibilang dia ketiduran tadi malam. Nggak ingat dia jadwalnya. kau tadi pagi di WA. Iya, Aku tadi dibalas malam di oleh aku. WA, tapi udah jam 12. Nah, coba tanyakan sama siapa? Si Oki-nya di jadwal. Si Oki ya jadwal lagi kembali. udah aku DM, tapi belum dijawab. Iya, dijadwalkan kembali kata Bang Zuma tadi. Oki paling bisanya malam dia kan? Siang juga bisa, tergantung. Makanya ditanya. Dia kan jualan dia tuh, jualan nasi dia depan rumahnya. Ya, kadang ada liburnya nasi goreng kan. Itu resepnya Nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Dia nasi goreng, mie goreng. Tadinya kan biasa aja. Begitu aku kasih tahu resepnya, laris nasi goreng dia. Makasih ya kak, kata dia. Itu orang keren dia. Oki itu keren dia kayak gitu. Jadi dia tetap kerja kan. Beda sama kalau oten yang lainnya nggak kerja. Ya kan? Udah itu sopan dia kan. Harapan Ini sopan. Edis, bom siapa semua itu. Nggak kerja. Dia hidup berharap dari gift. Oh laki kerja kau. Apapun Satu Bang Faro, si Oki ini sopan dia, anaknya sopan. Nggak kayak yang lainnya kan. Aku pintar lagi dulu lagi kerja nih. Kalau kerja itu fokus kerja dulu, nanti baru aku bersuara lagi. Oke, assalamualaikum Bunda. Bunda, assalamualaikum. Apa yang cek ini? Oke, Ayu Ticus, selamat bergabung Ayu Ticus. Ayu Ticus. Selamat pagi Faruk. Islam Kristen, Dinda. Kristen Faruk. Mau Itulah yang berdiskusi kita, benar. Mau diskusi kita? Iya. Kok lama sekali kamu Dinda? Baru disalibkan ya? Iya, ke diskusinya. Yang semangat lah, jangan lama sekali lah. Yeah, Yang Faruk, semangat. what is your problem? Yes, what do you want? What do you want to know? Oke, Bang Faruk sampaikan dulu ya aturannya ya ketika diskusi kepada Bang Faruk ya adiknya. Yang pertama, kalau adik mau bertanya kepada Bang Faruk dan Anda ingin saling adu argumentasi dari jawaban Bang Faruk, silakan Anda on cam. Tapi kalau tak mampu, belum mau untuk on cam atau tak mau untuk on cam, Adinda punya dua pilihan.
Yang pertama Adinda kita kaji temanya, yang kedua Adinda boleh bertanya setelah itu turun. Pilih mana Adinda? Tak boleh on cam. Iya, dari kedua pilihan tadi tidak on cam, pilih mana? Kaji tema atau bertanya setelah itu turun? Kau yang pilih. Saya tidak Kau yang mau pilih untuk saya. Saya tidak mau mengintervensi pilihan orang. Terserah Adinda pilih mana. Iya, kau yang pilih untuk saya. Ya sudah, berarti kita kaji tema ya. Boleh. Dalam iman kalian kan, ya, yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan kalian. Setelah dia metong di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Yang jadi pertanyaannya, informasi dari mana kalian dapatkan? Bangkit dari kubur itu Tuhan. Informasi dari mana? Tuhan mana boleh mati? Tuhan itu gelar. Gelar tidak boleh mati. Yang saya tanyakan, bangkit dari kubur itu Tuhan. Berarti yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan. Sebelum itu, adakah Tuhan mati? Tuhan kan gelar. Macam mana kau bilang bangkit? Dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13, kondisi Tuhan mau mayat. Tuhan itu gelar. Gelar mana boleh mati? Kalau Presiden Soekarno mati, yang mati adalah Soekarno, bukan gelarnya presiden. Masa kan kau tidak tahu begitu mudah? Tuhan itu gelar penguasa, pemilik. Gelar mana boleh mati? Yang mati kemanusiaan Yesus. Kalau ayat-ayatnya jelas, Filipi 2 ayat 8. Macet, meninggal kau Faruk. Masakan gelar boleh mati? Bang Faruk ke-mute itu, ke-mute. Bang Faruk ke-mute. Contoh, bila Ustadz Faruk metong, yang metong jasad Faruk, Bang Faruk bukan ke-mute. gelar Faruk. Bang Faruk ke-mute. Bang Faruk ke-mute. Cek, ini ada suara. Udah. Oke, ini Dinda. Dalam Lukas 24 nomor 3, di sini dikisahkan Tuhan Anda dalam kondisi mayat, Dinda. Ya, yang jadi mayat itu adalah kemanusiaan Yesus. Gelar mana boleh jadi mayat? Aduh. Tapi di sini Tuhan nggak tertulisnya. Iya, maka kau tidak paham makna Tuhan itu gelar penguasa. Contoh, berarti bila dia berdiri Ustadz salah. nanti dulu, sabar. Bila Ustadz Faruk metong jadi mayat, yang jadi mayat bukan gelar Ustadz, tapi Faruk dalam keadaan manusia. Iya, Aduh. tapi di sini dinisbatkan loh Dinda gelarnya. Di sini dinisbatkan ini gelarnya ini Tuhan. Tak boleh jadi mayat. Yang jadi mayat adalah Tapi ini gelar kemanusiaan jadi mayat. Yesus. Aduh. Di sini Contoh. gelarnya jadi mayat. Contoh nanti dulu, aku kasih paham kok. Ustadz Faruk telah menjadi mayat. Yang menjadi mayat gelar Ustadz atau kemanusiaan Faruk? Jangan Anda samakan gelar Jawab. Ustadz dengan gelar Tuhan. Ingat Sama. aja. Sebab Tuhan itu gelar. Nggak Gelar pernah mana di dalam mati. Islam. Nggak di dalam Islam ketika memanggil mayat nggak pernah mayat Ustadz ini nggak ada itu, nggak pernah itu. Iya, Ada Ustadz itu. Faruk Gelar-gelarnya itu nggak metong. pernah dibilang. Dengar dulu. Di dalam Islam gelar-gelarnya itu nggak pernah dibilang. Ya, Ustadz mayat Ustadz ini nggak pernah ada itu. Namanya aja disebutkan mayat si Fulan. Apakah baik? Baik. Nggak pernah dibilang mayat Ustadz Fulan. Baikkah? Baik. Nggak ada itu. Makanya aku jadi kasih paham, pertanyaan di dalam Lukas 24 nomor 3 ya, di situ kan disebut gelarnya dalam kondisi mayat, betul? Iya, yang Betul. mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Filipi 2 ayat 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaan manusia. Jadi bagaimana dengan kondisi Gelar 11 tak nomor boleh 6? mati.
Bagaimana dengan Korintus 11 nomor 26? Apa masalah? Iya, Bible nggak tahu. Nih, Sekarang saya tanya kau, nanti dulu. Nanti saya tanya kau. ini aku buka datanya. Bentar. Nih, Iya, baca saya tanya datanya. kau. Nih. Iya. Boleh saya tanya? Sebab setiap kali kamu Iya. makan roti Iya. ini dan minum cawan, Boleh saya tanya? kamu memberitakan kemetongan Tuhan sampai Ia datang. Nih datanya nih. Ya, yang mati itu siapa? Kemanusiaan Yesus atau gelarnya? Tapi ini Tuhan loh dibikin. Tuhan itu gelar. Contoh. Iya, gelar siapa Tuhan Presiden. ini? Nanti dulu, sabar. Iya, Tuhan ini gelar siapa, Dinda? Sabar, Faruk. Iya, Supaya kau Tuhan ini paham, gelarnya siapa? sabar. Pada kondisi Korintus Aku ini. kasih paham. Gak usah. Ini gelar ini gelar Tuhan ini punya siapa? Untuk siapa ini gelarnya ini? Oke, Tuhan itu Kurios atau Lord itu adalah gelar bagi kemanusiaan Yesus. Yesus juga mempunyai gelar Allah. Dia adalah Allah sebab dia pencipta sehakikat dengan Bapa sebab dia firman. Oke. Paham? Ketika di sini di dalam dikatakan ya, kamu memberitakan kemetongan Tuhan. Ya, kemetongan Tuhan. Yang metong manusia atau Tuhan? Manusia dia yang dibunuh dalam keadaannya Dibantah sebagai juga. manusia. Bukan bantah. Filipi Iya, 2 ayat bantah juga. 8. Nanti sabar. Saya tahu kau tak pernah baca ayat-ayat ini. Sabar. Asumsinya dibantahnya Iya. Bible itu. Aku bagi dalil. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sehingga taat dan mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Kan ayat itu Ketika jelas. dalam keadaan dia sebagai manusia, siapa Tuhan? Tuhan itu gelar. Aduh. Iya, siapa gelar Tuhan? Kepada siapa gelar Tuhan itu? Ketika dalam kondisi dia sebagai manusia, kemana gelar Tuhan itu tadi? Gelar lah. Lonceng. Kan gelar boleh hilang. Aduh, gelar boleh. Saya Maka aku tanya, jelaskan. ketika Aku kondisi dia jelaskan, sebagai aku jelaskan. manusia, Oke. ya, Aku kemana paham, gelar aku paham. Tuhan tadi? Oke. Yesus Hah? dalam kodrat kealahannya dia kekal. Nah, Maka kealahan Yesus itu kekal. Nanti dulu. Yang saya tanya, Yang mati, di kitab Filipi tadi kan, di kitab Filipi tadi dikatakan dalam kondisinya sebagai manusia, oke? Ketika kondisi dia sebagai manusia, siapa Tuhan? Oke, kodrat keilahian Yesus itu kekal sebab dia adalah sang firman. Kan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, al-awal dan al-akhir. Iya, kodrat keilahiannya kekal. Simak Dinda, pertanyaanku Dinda. Ketika dia dalam kondisi kemanusiaan, siapa Tuhan? Kodrat keilahiannya tuh kekal, dia Allah. Oh, berarti ketika itu dia Tuhan. Allah. Ketika itu berarti dia Tuhan. Oke, makanya kau dengar dulu. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Yesus mempunyai dua gelar. Sabar. Yesus mempunyai dua gelar. Dia adalah Turun aja lah kau ya. Makan kita bilang mustahil ada orang yang percaya Bibel, mustahil. Akal berupaya dimatikan ya akalnya, coba lah. Iya kan? Ya tinggal kau jawab, di mana Tuhan? Kemana gelar Tuhan? Pada dirinya, berarti ketika itu dia Tuhan bukan? Bukan, manusia, mutar lagi. Pura-pura longor. Oke, kita naikkan yang lainnya. Henry Damanik.
Oke, bentar ya. Daruhum, naik Daruhum. Iya, Oten nggak ada yang percaya Bibel. Mana ada Oten yang percaya Bibel? Jelas liter-liter tertulis kayak gitu aja pun dibantah sama Oten. Oke, Mbah Duit. Kita naikkan Mbah Duit. M Science. Oke, Mbah Duit, selamat bergabung Mbah Duit. Halo Mbah. Pengalaman pribadiku. Iya betul. Jadi teringatnya istri ngikut Bang. Istri ngikut, cuman mamanya di Manado masih Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Tapi itu juga istri ngikut. Di hari yang sama Benar, bersyahadat sama. Di hari yang Iya, sama syahadatnya. sama-sama. Iya, masih ada di Oh, masih berarti ada di gini. channel YouTube-nya. Berarti gini ya Bang ya, sebelum kalian berniat untuk diskusi sama Kodonditan, sebelumnya Abang sama istri udah tukar pikiran ini ya, berarti ya. Sering cerita kayaknya terlalu dipaksakan inilah ketuhanannya Yesus ini. Udah sering ngobrol gitu juga sama istri ada? Iya, istriku juga kurang yakin, terus juga banyak dibedah tentang Alkitab Bang, tentang Bible. Di Iya, tapi channel membedanya ini antara Abang sama istri nih kan, berdua kalian begitu. Iya, sempat kelas Bang, aku radikal dulu Bang. Radikal aku. Pokok secara berarti yang duluan kalau kita cerita dapat hidayah ya, sebenarnya yang duluan dapat hidayah itu istri sebenarnya gitu Bang ya. Iya, dia ini Bang, dia itu awalnya Muslim. Awalnya Muslim, Oh, istri papanya kan, Bang dulunya Muslim. papanya di sini kan orang Muslim Bang. Terus nikah dengan orang Manado. Jadi dia ngikut Muslim, terus nikah sama aku yang masukkan dia ke Kristen Bang, begitu ceritanya. Balik lagi. Oh, dulu dia sebelum menikah Sampai sama lah orang di Manado dia Kristen. Enggak. Dulu dia seorang Muslim. Seorang Muslim, terus dia ikut aku jadi Kristen Bang, nikah sama aku. Gitu ceritanya. Lalu seiring berjalannya waktu, tampillah, kami kan juga sering lihat namanya zaman sekarang Bang ya, ada namanya channel YouTube dan sebagainya. Terus juga ada channel, bukan aku memuji ya Bang, bukan aku gimana, ada kelihat Donditan membedah soal Bible dan sebagainya. Dia tertarik di situ Bang, tertarik. Lalu aku juga nonton, setiap malam kami nontonin Bang. Setiap malam kami nontonin. Terus akhirnya kami masih diskusi. Setelah itu diskusi, pada saat itu aku masih radikal, masih dengan imanku begini blind, yang seperti apa yang dibicarakan umat-umat itulah yang dibicarakan dalam perdebatan dan sebagainya. Seperti itulah tingkahku Bang. Akhirnya juga dalam lama kelamaan kok aku sadar diri Bang, kenapa aku jadi dalam agama ini, kok aku jadi begini, ataukah aku sering nonton channel-channel yang kurang baik juga atau seperti ini. Akhirnya aku sadarin semuanya Bang. Akhirnya kami sama-sama memutuskan hubungin Kodondi lewat via DM Bang. Dan beliau merespon pada saat 1 hari kemudian ya, sharing. Akhirnya aku syahadat, terus istri aku syahadat kembali Bang. Halo. Berarti intinya ketika itu Abang itu udah mau mendengar perkataan istri, ketika Abang berupaya untuk melembutkan hati Abang kan? Iya, namanya hidayah ya Bang. Keraskan sampai Abang bilang radikul tadi kan? Iya, kita nggak pernah tahu Bang, namanya hidayah tuh nggak pernah tahu. Iya. Tapi
Aku dalam Islam pun aku nggak mau bicara yang lebih berlanjut atau seperti apa, menjelekkan agama orang. Aku nggak seperti itu bang. Aku cukup jalanin agamaku. Aku mau bener-bener. Belum tentu juga kalau kita di dalam agama yang udah kita pilih bang. Yang saat ini aku pilih. Aku sungguh-sungguh dalam Islam, tapi aku harus menjalanin bang. Bukan hanya kita sekedar di depan orang, tapi aku harus jalani hari-hari aku. Anak udah ada bang, anak. Anak aku 2 bang, kembar. Oh, sudah dewasa belum? Belum, masih SD kelas 1. Oh, bisa lah otomatis dibimbing ya ke dalam Islam langsung ya. Iya bang. Karena masih SD. Kemarinnya mau dikirimin guru ngaji ya, itu gratis. Ya gratis. Tinggal kita atur tanggal berapa, hari apa bisanya. Seminggu sekali kalau nggak salah. Nanti kami mau itu juga seminggu sekali udah belajar ngaji. Diajarin free bang, nggak perlu bayar itu. Dari kodondinya langsung. Iya. Ya sama di sini pun kita gitu di Medan ini, Sumatera ini, kalau ada mualaf yang mau belajar ngaji, kita kirim guru ngaji ke mereka tuh free, gratis Ya. memang. Pernah juga kami hubungin Ko Wendy Lofu ya. Dia kan orang Singkawang bang, nggak jauh. Aku orang Pontianak, dia orang Singkawang. Dia juga ngundang kami, terus ya itulah nggak jadi pergi. Terus juga ada berhubungan sama Kodondi. Mereka sharing juga sama Kodondi tentang pernikahan. Ternyata ya bla 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 bla. Ternyata bisa. Yang penting kamu syahadat seperti ini. Ya udah, kami turutin apa yang kami anggap dia leader juga lah bang. Leadernya kami, memacu kami, menasehati kami seperti apa, ya udah. Intinya saya jalanin, dikasih tahu kalau Perbedaan yang abang rasakan gimana setelah abang syahadat itu, menjalani beberapa bulan menjadi seorang muslim itu, apa yang paling berbeda abang rasa ketika abang sekarang menjadi? Halo, selamat siang. Ya siang, diam dulu ampi ya. perbedaannya takut dibilang berlebihan pula nanti bang. Gak apa-apa, gak apa-apa, ini sekedar sharing-sharing aja kok, gak apa-apa. Perbedaannya tuh Tuhan beda tuh, itu saja susah sekali. Diam dulu kok ampi, kerasukan kok. Kan pikirin kau tanya gantian ampi ya. Tunjukkan ajaran kasihmu, bisa diatur sendirinya. Ya silakan Baru. Diam dulu ampi. Bang Rudi ini lebih duluan daripadamu. Sudah dari Sabar dulu tadi. lah, gantian. Itu sudah khotbah dari tadi tuh. Iya, bentar dulu. Aku kan masih Nggak apa-apa tanya kalau dia mau ini. bicara. Oke, baik. Hormat Bang Ini Farum, sama-sama. silakan. Setelah itu nanti kita kasih ampi nih. Silakan. Perbedaannya apa Bang rasakan? Perbedaannya kita lebih khusyuk sih bang. Kita lebih khusyuk, Gimana? terus kita benar-benar lebih ini sih bang, lebih intens, lebih pribadi lagi bang. Aku ambil wudhu, belajar ambil wudhu, kita bersihkan diri kita, terus kita sholat, kita benar-benar berdoa. Itu aku rasanya kan lebih bang. Terus Husna ya, aku beli bukunya di Gramedia, beli Al-Quran yang besar, aku pelajari semuanya, ternyata menakjubkan bang. Itu yang aku rasain pribadi, bukan aku mau meninggikan satu agama, nggak begitu ya bang. Ini pengalaman pribadi aku sendiri loh. Iya. Yang lain Intinya mungkin, Bang, abang, maaf ya. ya, ya. Yang lain mungkin kalau belum dapat hidayah, sama seperti aku dulu bang. Paling begini. Ya seperti itulah bang. Seperti itulah bang. Tipikal Ya aku, intinya Bang. intinya abang saat ini lebih tenang, lebih damai daripada ketika abang sebelum Islam dulu yang abang katakan radikal dulu kan. Ya, Ya kan? seperti itu bang. Dan ternyata setelah abang masuk ke dalam Islam, segala pandangan-pandangan abang terhadap Islam itu radikal, Islam itu begini. Ternyata tidak benar kan? Nggak benar bang. Itu cuma apa ya? Kalau mohon maaf ya bang, kalau di dalam dunia perdebatan itu orang jago bicara seperti ini untuk entah apa motivasinya juga aku nggak tahu. Ya cuman yang namanya manusia ya bang, tetap ada rasa ingin nggak mau kalah. Itu yang aku lihat seperti itu bang. Kalau yang kulihat sih, cuman ya
kalau kita sebagai Islam, kalau kita meluruskan seperti ini, mereka nggak mau dengar, mungkin mereka belum dapat hidayah, belum sampai waktunya, timingnya seperti apa ya. Kita udah cukup sampaikan aja sih Bang, kalau menurut pribadi aku. Betul, setuju. Jadi ketenangan jiwa itu bisa kita lihat gitu loh. Contoh kayak Ampi ini, dia kan masih Kristen nih. Begitu naik ke komal orang, nggak ada tenangnya jiwanya, mau nyambar aja dia. Itu namanya gitu. Entah apa yang mau dia buktikan, teh Allah. Mau nyambar aja ngomong. Kalian tidak tenang, makanya kau masuk Islam. Orang kalau tenang itu kan gitu, sama seperti bertarung kan. Kita bertarung sama orang gitu loh, berantem sama orang. Orang yang tenang sama orang itu nampak. Kalau orang yang tenang itu dia nggak berupaya untuk menyerang duluan, dia santai gitu loh. Tapi begitu dia diserang, dia memberikan serangan balik. Saya kan tidak serang. Saya tidak serang. Kalau saya serang berarti Oke Bang Rudi, ada lagi mau disampaikan Bang Rudi. Ini Ampi ini kalau ditahankan sedikit lagi gigit ini, gigit. Kita kasih kesempatan dia. Kalau kita tahan sedikit lagi ini menggigit dia ini, nanti digigit nanti Abang. Ya apa ya? Terus juga pesan-pesannya Kodondi yang aku salut Bang, kan basicnya papaku masih masih Konghucu Bang. Iya. Masih Konghucu, juga cece aku juga Konghucu semuanya. Ya hormatin mereka, apalagi namanya orang tua, kita harus hargai, kita harus sayangin dia. Tapi dengan adanya seperti ini, awalnya mereka menolak Bang. Mereka menolak ya. Siapa yang mau Bang anaknya pindah agama kan? Tentunya mereka protes keras. Mereka dari bayi ngasuh kita, tapi kita kasih tahu mereka seperti apa begini. Kita tunjukkan dengan sikap kita Bang. Masya Allah. Itu ya pesan-pesan Kodondi begitu. Karena memang gini Bang Rudi ya, karena memang di dalam iman dan Islam lah kita mendapatkan kelas adab dan akhlak, betul? Iya betul Bang. Akhlaknya Bang yang luar biasa itu yang luar biasa di dalam Islam. Ilmu aja kalah sama akhlak. Masya Allah. Iya. Sikap kita, cara kita bicara, jangan hanya mohon maaf ya, kasih, tapi kasih nggak sampai Bang. Kalau kita bicara soal sorry ya. Jangan keras-keras, Bang Rudi, jangan keras-keras. Jangan keras-keras, nanti si Ampi dengar digigitnya nanti Bang. Jangan keras-keras. Pelan-pelan aja. ini karena Faruk akhlaknya kurang bagus, makanya Dengar dia rumah. Gak masalah kalau yang penting sih aku ungkapin kebenaran Bang, lillahi ta'ala. Bukan so agamis ya. Ini pribadi aku sendiri. Mereka mau percaya atau nggak percaya atau mau seperti ini seperti itu urusan mereka Bang. Budi. Balik lagi. Iya gimana? Abang orang mana? Abang atau kakak ini? Ampi ini laki atau perempuan? Laki dia laki. Oh laki-laki. Kalau mau bicara ya silahkan. Kalau masih imannya Kristen ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Sorry ya Bang. Ya silakan Ampi, silakan. Udah diizinkan bicara itu Ampi, silakan. Iya Bang Faruk, saya mau bertanya Bang Faruk. Tadi Rudi, sekarang Bang Faruk mananya? Saya kan tadi ngomong ke Bang Rudi atau ke saya? Dia. saya bertanya sama Bang Faruk aja, Rudi tidak usah. Oke, seperti aturannya Dinda ya. Kalau tidak on cam, siap bertanya turun, kita jawab di atas adik ya. Kenapa on cam? Apa Udah masalahnya? seperti itu aturannya, karena sudah banyak penghujat. Begini Bang Faruk, maksudnya abang mau ngobrol dengan suaraku atau mau lihat saya? Iya, kita perlu juga lah melihat wajahnya supaya kita mengenal satu sama lainnya. Lihat aja buat apa? Ya kalian kalau memang melihat wajah untuk apa? Untuk apa kalian pajang-pajang gambarnya di rumahmu? Kalian buat patungnya untuk apa? Yang aku maksud siapa ngerti kan? Kalau memang nggak butuh wajah. Iya. Kalau memang kau tak butuh wajah, ngapain fotonya kau taruh di rumahmu?
Itu kan beda toh. Itu kan Tuhan. Kalau saya kan tidak, abang mau Tuhankan saya. Oh, ada foto Tuhan ya? Dari kalau kau tidak mau mengaku, biar Iya. Ketika Tuhanmu berfoto, fotografernya siapa? baru kan fotografer tuh. Jadi siapa yang foto Tuhanmu? Kalau kau bilang itu adalah foto Tuhan, gambar Tuhan. Siapa Itu yang Faruk gambar? yang foto. Itu Faruk yang Oh, foto. enggak, kau bilang gambar di rumah itu, di rumahmu itu gambar Tuhan. Yang menggambar siapa? Ya menggambar ada toh, makanya buka di Google situ tuh. Berarti Tuhanmu produk Google, produk Google. Makanya buka di Google. Sekarang kau pakai HP itu siapa? Enggak, kan foto Tuhanmu, kan gambar Tuhanmu itu kan keluar, nampak dapatnya dari Google. Berarti ya Tuhanmu itu produk Google. Maksudnya sekarang yang Anda pegang juga itu kan Google toh. Kau bukain sekarang Google toh. Terus di Nah, dalam itu Google itu ada gambar Tuhanmu, gitu. Ya itu sudah, makanya itu kan pengetahuan yang datang dari Tuhan Yesus, makanya ada Google sekarang. Coba ya, coba ku lihat gambarnya ya, Ampi ya, bener nggak kata si Ampi ini ya? Ada nggak foto Tuhannya di sini ya? Bentar ya, Sekarang Ampi, saya ya. bertanya dulu, Pak. Bentar ya, aku tengok Ampi, ya. Aku lari-lari dulu. Tunggu dulu, kan nanti bohong, ku tengok dulu lah. Kenapa goblok besar binatang kau? Yang mana ini, Ampi? Yang mana nih gambar Tuhanmu? Yang ini kah? Yang ini yang mana? Banyak ini, Ampi. Yang mana? Semua benar, yang ada di situ, yang muka kayak Faruk juga itu benar. Banyak kali lah berarti Tuhanmu. Tuhanku Yang kan maha mana kuasa ini? jadi Tuhanku kan maha kuasa jadi mukanya bisa kayak Faruk juga. Itu sudah. Oh, berarti bisa jadi aku juga Tuhan. Iya, kau juga Oh, Tuhan. aku juga Tuhan. Aduh ya Allah ya Tuhanku. Aduh. Suka-suka saya berarti Tuhan dia. Sekarang Faruk jadi Tuhan sekarang. Oh, ganti ngapain? Faruk kan sekarang jadi Tuhan toh. Nggak mau aku. Jangan kau bikin aku Tuhan. Nggak mau. Kalau kau bilang aku Tuhan, keturunkan kau. Karena harus melalui proses penyaliban. Nggak mau aku. Nggak mau aku. Nggak mau aku. 1 Korintus 11. Kenapa? Kau kan 1 Korintus 11 nomor 26 harus melalui penyaliban. Kalau enggak, Iya, kalau enggak makanya. bisa aja keluargamu aja bikin keluargamu. Makanya saya suruh kau jadi Tuhan supaya saya mau salib. Nggak mau aku. Mau. Itu harus melalui proses penyaliban, itu nggak mau aku. Itu sudah, makanya saya mau tuhankan kau supaya saya salib kau Nggak sekarang. mau aku. Nggak mau aku, serama. Nggak mau. Siapa yang mau jadi Tuhan kau harus melalui proses penyaliban? Nggak mau aku. Nanti udah itu, udah selesai penyaliban, mayatku nanti hilang. Kan susah kali aku, susah di aku, enak di kau. Semua mau kau tuankan orang yang nggak ada kau. Ya, tetap ya, semoga istiqomah ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah Bang Rudi Hens ya beserta istri. Ya, semoga istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga iman dan Islam ini tak terlepas dari kita sampai dengan kematian datang kepada kita. Dan semoga Allah pertemukan kita di jannahnya, Bang. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada perlu apa-apa nggak apa-apa, Bang. DM Bang Faruk juga pun boleh, kan gitu. Ya, Bang Rudi ya, udah follow balik ini Bang Rudinya ya. Masih di Kalimantan, Abang? Masih di Kalimantan Bang, di Pontianak. Oh, punya channel YouTube juga enggak? Channel YouTube enggak, kami baru mulai TikTok juga Bang. Kami jualan juga sih, cuman ya udahlah itu urusan hal yang lain. Kalau pribadi aku masuk ke sini pengen kasih Di follow-follow teman-teman ya. Bang Rudi Hensnya di follow-follow teman-teman ya. Di follow-follow 1,3 K mata memandang, di follow-follow beliau ya.
Karena apa? Terkadang gini teman-teman, kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi, di mana inspirasi itu bisa menguatkan iman dan takwa kita ketika kita memandang kepada seorang mualaf. Itulah yang disebut dengan apa? Ilmu laduni ya. Dalam pemahaman kita ilmu laduni, ilmu yang datang tiba-tiba. Dari apa? Dari konsep pemahamannya dia. Memang Allah langsung yang memberikan dia petunjuk itu kan. Jadi ketika kita ngobrol sama mualaf ini, ada sebuah perkataan atau ada sebuah pemikiran, di mana perkataan dan pemikirannya itu ya tak pernah kita pikirkan. Ya juga ya, itu mualaf itu. Jadi semoga setiap perkataan dan juga pemikiran itu bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat muslim itu sendiri. Ada satu hal yang mau aku infoin lagi nih Bang. Ya silakan, apa itu Bang? Kan saya punya abang, saya cuma 2 adik-beradik, sama ceceku kan udah punya keluarga. Abangku ini, dia kan buka toko grosir Bang, cuman dia juga lagi kena, apa ya, kayaknya lagi kena virus nih Bang. Virusnya nonton Edis TV terus. Jadi aku udah sering. Dia Konghucu. Oh Konghucu. Iya. Gimana respon dia? Nengok Edis TV gimana respon dia katanya? Dia selalu merendahkan sesuai apa yang dibicarain di channel YouTube itu. Dia ngikutin apa kata-kata itu, tapi aku udah pelan-pelan kasih tahu dia seperti apa. Udah hari ini udah nggak pernah nonton itu lagi. Mudah-mudahan dapat hidayah Bang. Minta doain semuanya ya. Oh, enggak, maksudnya penilaian dia bagaimana? Atau dampaknya setelah menonton Edis, apakah ada perubahan dalam diri dia yang mengarah kebaikan atau malah sebaliknya? Teman-teman di follow ya, Rudy Hensnya di follow teman-teman. Yang mau berbagi hadiah kepada Rudy silahkan teman-teman. Ya, beliau ini syahadatnya belum 12 loh. Ini baru bulan 4. Ya, jadi masih dikatakan mu'alaf beliau ini. Kalau Bang Faruk ini sama itu nggak mu'alaf lagi. Beliau ini mu'alaf teman-teman. Ya Bang Faruk pun berharap ada sesuatu yang bisa kukirim kepada dia menjadi hadiah untuk dia. Ya silakan, gimana Bang Rudy? Setelah nonton channel itu ya, channel Edis TV, karakternya berubah, radikal, merendahkan satu agama, merendahkan agama Islam, dibilang Nabi Muhammad Tuhan lah, apalah inilah itu, kacau Bang. Kacau banget. Jadi aku kasih tahu dia seperti ini, bahkan di dalam mobil kami adik-beradik ya Bang. Dia masih lagi bicara seperti itu sampai dibilang gila sama ceceku Bang. Dibilang gila. Pokoknya GILA Bang, jangan dijelaskan kali nanti kena ban. GILA. GILA Bang. Intinya jadi punya sifat yang punya kebencian gitu Bang. Punya kebencian terhadap agama Islam. Dia bilang Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nggak nyambung lah intinya Bang. Nggak nyambung. Karena memang begitu konsep, karena memang pesan yang dilakukan si Edis itu, pesan yang mau disampaikan itu adalah kebencian, supaya orang memandang Islam itu penuh dengan kebencian melalui apa? Melalui framing dia. Iya, framing semua saya bilang Bang. Tanpa dasar semua. Bang Fandi barakallahu fikum. Tapi sementara dia sendiri pun, dia ketika berdiskusi itu dia pilih-pilih lawan Bang. Orang-orang yang mau naik ke kamalnya itu dipilih-pilih dia. Tapi kalau orang-orang yang nggak kemakan dengan framingan dia, contoh kayak Bang Faruk, apologi lain, ini nggak mau naikkan. Dia nggak mau naikkan itu. Karena ketika dia mau framing kita, contoh kayak saya kan, saya naik kamal dia mau framing saya, ya, insya Allah saya bisa counter framing dia. Dan saya balikkan ke dia itu sakit kali. Contoh nih. Saya pernah diskusi sama dia yang kedua kali ini. Dia membahas tentang surat Taubah 29. Saya ingat materi ini. Surat Taubah 29. Di mana di situ dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kan gitu. Nah, saya bilang, kenapa harus diperangi? Yuk, kejam kali lah kalian Islam gini. Saya bilang, sebenarnya kalau kau baca dari ayat satunya, kau tahu kenapa itu diperangi. Karena orang-orang kafir pada saat itu melanggar perjanjian damai. Tapi jika kamu seorang pendiskusi yang ingin mencari sebuah jawaban, kau tanya dulu kenapa diperangi. Kenapa orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah juga Rasulnya diperangi? Yang pertama, karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, mereka tidak punya hukum. Mereka hidup sesukanya saja. Contoh perihal tentang kawin, saya bilang. Kau kan tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Iya, kata dia. Sekarang saya tanya,
Ketika kau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti ketentuan-ketentuan dalam kau berkawin itu di luar dari ketentuan Allah dan juga Rasulnya. Nah, sekarang saya tanya, jika di luar dari ketentuan Allah dan juga Rasulnya, ya, adakah ayat dalam Bible di mana kau dilarang mengawini mama kandungmu sudah jadi janda? Kerasukan. Adakah ayat dalam Bible yang menentukan siapa-siapa perempuan yang boleh kau kawini? Adakah kau dilarang mengawini mama kandungmu yang sudah jadi janda? Adakah larangan bagimu mengawini adik kandungmu, kakak kandungmu, saudara kandungmu? Adakah? Aku bilang. Dia bawa dalam kitab perjanjian lama. Nggak bisa, saya minta dari Yesus. Karena berdasarkan Efesus 2 nomor 15, itu apa? Hukum Taurat dan segala ketentuan itu telah dihapuskan, telah dibatalkan. Saya bilang dari Yesus. Karena dia bilang, nggak ada. Jika kau menganggap itu boleh, Faruk, itu terserahmu. Nah, sekarang yang kedua. Ketika kami memerangi orang kafir, membunuh orang kafir di medan perang, ya di medan perang, di mana orang kafir itu berniat ingin membunuh kami, dan kami membunuh orang yang berniat membunuh kami di medan perang, kau anggap itu sebuah kesalahan, bagaimana bisa kau percaya membunuh Tuhan bisa masuk surga? Bilang kejam dia. Kami bunuh orang kafir, ya kami bunuh orang kafir, kau bilang kejam. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki iman membunuh Tuhan masuk surga? Pindah jantungnya mendengar itu. Ya rupanya membunuh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, penyaliban Yesus di kayu salib kok setuju nggak? Udah dibuang aku. Iyalah, sekarang jika memang kalian tidak setuju dengan pembunuhan itu, saya tanya, pembunuhan dia di kayu salib setuju nggak kalian? Kalau kalian nggak setuju, nah tarik balik itu dosa kalian. Kan udah ditebus, balikkan lagi. Tarik balik dosa kalian, ya kan? Ambil lagi tuh. Ini ambil sini dosaku, sini dosaku. Nggak setuju aku mau penyaliban sini, balik lagi. Berarti kan kalian setuju. Karena apa? Iming-iming dosa sudah ditebus. Nah, kalian lebih keji. Bunuh orang kafir atau bunuh Tuhan? Mana lebih keji? Keji. Setelah itu sampai detik ini dia nggak mau naikkan saya lagi di komalnya, Bang. Dengan berbagai macam alasannya. Itu, Bang. Berarti dari keluarga cuma abang aja yang muslim? Iya bang, cuman mereka sedikit-sedikit kan agak heran sama saya. Heran kenapa saya dari Kristen bisa masuk Islam. Karena dulu juga saya pegang Bible, saya baca begini-begini. Mereka juga pernah jadi Kristen, tapi sorry ya, jangan tersinggung buat yang masih Kristen. Mereka anggap ada kata-kata yang menyinggung. Kalau di luar Yesus akan masuk neraka, itu yang kami kurang terima, bang. Karena basic kami sementara itu, tidak ada dalilnya, ya? Terus menurut sementara itu tidak ada dalilnya, ya. Iya, terus kurang murni, bang. Mohon maaf ya, aku bukan sok hebat atau sok apa. Aku setelah dengar channel Kodondi membedah semua itu, bang, lebih yakin aku, bang. Nggak murni, bang. Kurang murni. Cuma 18% perkataan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Oke, silakan, Le Erik. Ada yang mau ditanyakan ke saudara baru kita, Bang Rudi mungkin? Dari Le Erik atau itu Esti? Dari Le Erik. Masih noise, Le. Masih noise, lanjut. Oke, kita sapa dulu nih, Bang Rindu Bintang. Telah bergabung di Rindu Bintang. Kok naik? Belum undang. Halo, Rindu Bintang. Ya, silakan teman-teman ya, di follow ya, Bang Rudinya di follow. Yang ingin berbagi hadiah kepada beliau silakan ya. Ini si agama ini coba kita naikkan. Islam apa Kristen? Untuk sekarang saya lagi dalamin buku ini, bang. Buku tentang Nabi Muhammad dalam berbisnis. Saya mau terapin itu, bang. Oh iya. Apa judulnya itu? Kontennya.
ada di itu cara bisnis Rasulullah bang. Sebelum masa kenabian dia seperti apa? Iya. Aku mau Intinya lagi dari dalam para bisnis beliau itu kan, Nabi itu kan dia ambil barang ya ketika dia berniaga satu tempat, apa yang tidak ada barang di tempat itu diniagakan di situ, dan apa yang tidak ada di tempat dia tinggal itu dibawa dia dari tempat itu. Begitu bang kan, berbolak-balik dia, dapat di sini dapat di sana. jujur juga bang. Jujur juga Ya. amanah. Ya apa adanya bang. Dipercaya lah bang, itu ya aku bikin aku main salut bang. Berarti abang udah baca juga kisah yang ketika Nabi dititipkan barang dagangan, selama 3 hari Nabi nggak bergerak dari tempat itu, tetap menjaga barang dagangan itu hingga dia digelar Al-Amin. Itu aku belum terlalu tahu sih bang, cuman aku baru mulai Jadi ada belajar semuanya. kabilah dari Syam, ya pada saat itu ada kabilah dari Syam, dia berniaga di daerah Mekah. Nabi suatu ketika Nabi Muhammad SAW dititipkan barang dagangannya, jajakan, karena si kabilah ini membeli barang dagangan yang lain. Rupanya kabilah ini lupa barang dagangannya dititipkan sama Nabi. Kabilah itu pulang sampai di tempat dia, kan gitu, sampai di tempat dia baru tersadar dia, barang daganganku itu pun lebih dari 3 hari itu masalah. Dikejarnya ke sana, ternyata Nabi Muhammad SAW tidak bergeser dari tempat dia dititipkan barang dagangan tadi. Disitulah Nabi Muhammad SAW digelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, oke, kita sapa dulu ini ya. ASMR, selamat siang, agama apa? ASMR 3, 2, 1, silakan turun. Oke, naik ya, Ten. Kenapa gak ada yang berani Ten naik? Kemana kalian, Ten? Oh, nggak berani. Eko, selamat siang, agama apa? Selamat siang. Agama apa? Halo. Agama Saya- apa? Agama Katolik. Oke, Bang Eko. Bang Eko mau bahas tema atau mau bertanya? Kalau mau bertanya silakan on cam. Kalau mau bahas tema nggak apa-apa Temanya on apa? cam, atau bertanya langsung turun. Temanya apa? Temanya bangkit bukan Tuhan, tanda tanya. Bangkit bukan Tuhan. Yang bangkit Tuhan atau bukan gitu? Yang bangkit bukan Tuhan gitu. Itu bahas soal apa itu? Maksudnya Tuhanmu dari- bang, Tuhanmu apa itu? bangkit dari kematian. Itu yang bangkit dari kematian Tuhan atau bukan? Itu yang bangkit itu ya Tuhan. Di mana datanya bang? Kalau datanya itu Adik Eko Kasih sama Bapak Eko dulu. ya, biar lebih jelas poinnya ya. Anda kan mengimani sosok yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan, betul? ya betul. Nah, yang jadi pertanyaan, Anda dapat ilmu dan informasi dari mana? Bahwasanya sosok yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Dari mana Anda dapat informasinya? Itu dari Bible atau kitab suci dan sejarah. Oke, kita Itu kita sejarah berangkat kebangkitan dari- itu tercatat di sejarah orang Yahudi juga tercatat. Oke, kita berangkat dari Bible dulu ya. Ya, oke. Baru nanti kita ke sejarah ya. Oke. Kita tidak Sekarang bisa berpatok. Maaf bang. Sabar mbak, sabar. Kita tidak bisa berpatok pada Bible. Karena ada Bible. jadi untuk apa Bible? Memang Kalau nggak bisa patokannya di berpatok pada Bible. Bible. Ada sejarah gerejanya bang. Dong, cair Bang Didit dong. Dinda, saya tidak bertanya tentang sejarah gereja. Yang saya tanyakan contoh. Bukan berpatok Ini analogi di Dinda. Bible. Kita harus Dinda, berkolaborasi antara Bible dan sejarah gereja. Dinda, Tidak, dengar, tidak Dinda. bisa saya pakai ini Iya. Bible, Dengar dulu tapi Dinda. abaikan sejarah gereja.
Iya, dengar dulu Dinda, dengar dulu Dinda. Sejarah, sabar. Ketika Saya jelaskan dulu. Sabar ya Bang. Saya jelaskan ya Bang. Itu pelan-pelan saja, jangan ini. Kebangkitan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, itu ada tercatat dalam sejarah orang Yahudi. Dan kalau abang tidak tahu sejarah ya memang sulit. Ada di Bible dan ada di sejarah. Jadi kalau kamu tidak percaya, abang tidak percaya Bible, tapi sejarah tidak bisa di ini. Itu harus dipercaya karena itu memang berdasarkan kenyataan. Jadi Kalau boleh potong, Bang. Kalau Ya boleh silakan potong, Bang. Silakan. Tadi yang bicara Bang Eko ya. 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 Bang Eko kalau dengar, aku kan orang, mohon maaf ya, aku kan orang Chinese. Kalau Bang Eko cerita Buddha di China sana, banyak yang lebih spesial daripada Yesus, Bang. Dia bisa naik ke kerajaan langit, dia bisa berubah, dia bisa seperti ini, seperti itu. Nanti kalau abang tahu semuanya, malah abang anggap Tuhan. Jadi ini yang saya heran dengan kalian ini, bukannya bahas Al-Quran, masa bahas Alkitab orang lain. Dong, cair dong. Nah, maksudnya itu abang, Jadi kalau mau maksudnya itu abang cuman Muslim ya, taunya, harusnya bahas Al-Quran, jangan bahas maksudnya itu abang cuma tahu Alkitab. dalam hal ini doang. Dan sampai ini hanya cari cuan lewat menjual orang punya. Oh salah bang, kami orang bekerja bang, bukan orang duduk saja. Kami orang bekerja. Bang Farouk itu security loh. Makanya jangan bahas Gajinya, Saya kalau boleh sama sombong, orang, Bang, ya. bahas saja. Saya pun kalau boleh Abang sombong, sendiri. Bang. Abang cek Facebook saya mohon maaf Bang, saya juga kalau boleh Saya sombong, saya juga setuju kalau kalian ini Terus, bahas-bahas agama orang. Kami sendiri tidak pernah bahas kalian, Jangan kalian bicara. main bahas-bahas agama orang. Menjelek-jelekan lagi. Di mana menjelekkannya kami Dinda? Nggak ada yang memaksa Anda naik ke atas, nggak ada. Kan atas keinginan Anda sendiri naik ke atas untuk berdiskusi kan. Kalau memang Anda tak mampu untuk berdiskusi, jangan naik Dinda. Pertanyaanku sederhana loh. Anda Kenapa? dapat informasi dari mana bahwasanya sosok yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Dari mana? Itu ada Karena di Bible. banyak ternyata orang yang bangkit, yang ngaku-ngaku bangkit dari kubur banyak. Ini aku bisa tunjuk datanya ini ya. Ada banyak orang mengaku-ngaku bangkit dari kubur loh. Kenapa ini nggak ada Tuhan kan gitu loh. Ini ya bentar ya. Coba. Banyak ini orang bangkit dari kubur. Nih tengok nih. Nih. Ini banyak ceritanya nih dalam YouTube pun. Ini mayat orang-orang yang pernah bangkit dari kubur banyak ini. Bukan cuma Yesus saja, fakta ini. Banyak di Bible pun, bukan selain Yesus ada lagi rupanya ini. Terus apa lagi? Kelompok manusia yang bangkit dari kubur mereka. Banyak. Ini banyak data-datanya ini loh. Jenazah bangkit dari kubur yang bikin geger dunia. Di Bali berkarya ini banyak. Gitu Ya loh. itu memang keyakinan kamu begitu. Ini orang begitu ya. Silakan. Tapi jangan ambil topik berkaitan dengan agama Katolik. Gini loh Dinda, saya mau bertanya, Anda dapat ilmu dari mana? Informasi dari mana? Ya, bahwasanya orang yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Dapat informasi dari mana Dinda? Pernahkah Bible mau menyatakan ya bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Atau pernahkah nabi-nabi terdahulu bernubuatkan bahwasanya sosok yang bangkit dari kubur selama 3 hari itu adalah Tuhan? Adakah? Jika tidak ada, berarti itu hanya gimana ya? Imajinasimu saja Dinda. Betul. Itu memang tidak ada di Bible, ada di sejarah gereja. Jadi apa mungkin mualaf dari agama Kristen Protestan ya? Jadi pasti tidak Mana paham lebih tinggi? Mana sejarah lebih tinggi gereja. martabat? Mana lebih tinggi derajatnya? Bible-mu atau cerita-cerita dari buku-buku gereja?
yang itu sama setara. Karena di dalam Bible itu, ya di dalam Bible, di dalam diam dulu. Di dalam Bible itu dikatakan tidak semua kejadian dicatat di dalam Alkitab. Jadi abang ini hanya tahu yang tercatat, yang tidak tercatat abang tidak tahu. Loh Dinda, yang saya tanyakan ketika kau berupaya meninggalkan Bible dan lebih berpegang kepada buku-buku tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja, saya bertanya, mana lebih tinggi derajatnya? Biblemu ini yang dikatakan pemerintah kitab suci atau catatan-catatan buku-buku yang dibuat oleh bapak-bapak gereja? Mana Kalau lebih tinggi Katolik ya derajatnya? sejarah itu setara. Karena Setara. iya, Berarti setara. buku sejarah juga kitab suci. Itu sejarah Katolik itu kitab suci yang tidak Bang Faruk udah tercatat sendiri, kan? itu juga Sorry ya. termasuk. Jadi kalau memang tidak paham, memang kamu dari Protestannya memang tidak paham. Kalau Katolik ya paham sejarah. Iya, dalam iman Kristen, Dinda, dalam iman Kristen Kristen, memang dangkal. Kamu dari Iya, Kristen, gini, Protestan Dinda. memang dangkal. Iya, Dinda, di dalam iman Kristen, Bible itu kan firman Tuhan. Ketika kau katakan Iya, mereka betul, itu setara betul. dengan buku-buku sejarah yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja, berarti bapak-bapak gereja itu juga Tuhan juga semua. Bukan Tuhan, itu hanya Tuhan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Tapi tulisan dia setara dengan firman Tuhan. Tapi Tuhan Begini, juga loh. begitu pelan-pelan, itu terlalu cepat. Diam dulu, Bang. Begini, Ya diam dulu ya, diam dulu. diam dulu ya. Begini, abang mengerti. Di dalam iman Katolik, kitab suci itu dalam itu sejarah agama. Dan di situ tidak tercatat semua sejarah di dalam Alkitab atau kitab suci. Maka tercatatlah dalam buku-buku sejarah iman Katolik karena tidak termuat di Alkitab. Begitu. Jadi Alkitab itu sejarah iman Katolik. Oke. Nah, Oke, itu di yang dalam tidak iman Katolik ya Dinda ya. Itu ada catat di Ya, itu yang Anda sampaikan tadi, itu di dalam iman Katolik ya, betul? Ya, ya, betul. Abang kan Protestan, jadi tidak tahu. Oke. Sekarang saya Tidak tanya, tahu, kalau di dalam sekarang saya Katolik. tanya, kalau di dalam imannya Yesus bagaimana? Imannya Yesus karena Kan iman Yesus kan nggak sama dengan iman Katolik. Tuhan Kan Yesus Anda kan katakan kalau di dalam iman Katolik itu begini, begitu. Diri Tapi sendiri. kalau di dalam imannya Yesus bagaimana? Silakan jabarkan. Bisa begini, bisa jelaskan pelan-pelan ya Bang. Kami iman Katolik kan Tuhan Yesus kan Tuhan. Masa Tuhan dia beriman? Oke, beriman. Matius 11 nomor 25 dia bertuhan. Dia bertuhan, sah-sah saja ketika Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tapi Anda tidak boleh, gini Dinda, sah-sah saja, gini Dinda, sah-sah saja ketika Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tapi Anda tidak boleh menyalahkan imannya Yesus ketika Yesus juga bertuhan. Matius 11 nomor 25, Yesus bertuhan. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Markus 12 nomor 29, Yesus Itu bertuhan. kemanusiaannya Bang, kemanusiaannya Bang. Hukum yang utama Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus pun bertuhan. Lukas 6 nomor 12. Itu kemanusiaannya, Yesus berdoa Bang. lama-lama dengan Tuhannya. Matius 26 nomor 39. Yesus berdoa dalam kondisi sujud, berdoa meminta kepada Tuhannya dengan perkataan, jika cawan ini berlalu padaku, biarlah kehendakmu yang terjadi, yang jadi, bukan melainkan kehendakku. Dia lebih mengutamakan kehendak dari Bapaknya, dari Tuhannya. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan, yang benar mana? Iman Katolik atau iman Yesus? Mana yang benar? Kalau memang kemanusiaannya dia beriman dia tidak beriman karena posisi dia Tuhan. Berarti Yesus ateis. Ya. Masa Tuhan beriman, Tuhan dia kan beriman, masa dia mau beriman ke Bang, masa Tuhan dia beriman? Tuhan beriman kan percaya kepada Tuhan, masa Tuhan percaya kepada diri sendiri?
Karena Begitu. Dinda kan data sudah Logikanya mau kasih begitu. tadi Dinda. Saya kasih contoh, Di Bang. Markus Sabar, 11 Bang. nomor 25 dia bertuhan, Tuhannya Bapa. Di dalam Markus 12 nomor 29 Itu dia kemanusiaannya, Bang. bertuhan, Tuhan dia Makanya Allah. seragamnya Di dalam yang Lukas benar, nomor atau 6 tidak. nomor 12 dia bertuhan, dia berdoa kepada Bapa. Abang tidak belajar agama yang benar, makanya mualaf. Kenapa? Abang belajar agama tidak benar, makanya mualaf. Makanya memang Begini manusia. Dinda, nggak masalah, imanku kau salahkan nggak masalah, itu urusanmu. Cuman ketika aku tanyakan benar, yang benar iman siapa? Imanmu atau iman Yesus? Masa Tuhan dia beriman? Ini pemerintahan ke mana? Dan yang dikatakannya dalam kitab Markus itu, Markus itu gimana? Yesus kan ini Tuhan. Masa Tuhan dia beriman ke mana? Di mana dia mengatakan dirinya Tuhan? Banyak di Bible, makanya baca Bible itu. Satu saja. Satu saya baca sendiri. Saya lagi di kantor. Satu saja ya. Baca sendiri. Makanya ini Sudah dibaca nggak ada. pesan terakhir saya, jangan terlalu bahas iman Katolik. Bahas saja iman kalian. Please satu Tidak saja. tidak perlu bahas-bahas iman kami. Karena iman itu tidak urus saja iman kalian. Jangan curhat Dinda. Nah, itu sudah itu saja. Jangan buat channel untuk bahas iman orang. Memperdalam. Ya, iman coba saya pergi. baik. Coba Dinda, pergi ke Kamal-Kamal Oten ya, sampaikan gitu sama Kamal-Kamal Oten Dinda ya. Siapa itu? Ya banyaklah RK Katolik dia, bahas iman kami dia. Iya, nanti saya sampaikan supaya jangan terlalu urus-urus bikin kacau saja di negara ini. Bikin ini urus-urus agama orang. Ya pergi bilang sama dia ke sana, kalau nggak Iya, dimarahinnya nanti lagi. saya tegur. Itu channel-channel siapa itu yang biasa ganggu-ganggu agama orang itu? Saya beritahu yang dari Katolik ke siapa supaya saya masuk ke rumah mereka. Tidak baik Udah, itu. masuk ke sana nanti Dinda ya, masuk aja ke sana lah. Ya, ya, Oke. nanti begitu saya Nggak enak. Oke, di tap teman-teman ya, di tap layarnya teman-teman, biar kuat komal kita teman-teman. Turun ya, Bang apa tadi turun ya? Mualaf tadi ya. Oke, kita naikkan lagi nih. Si Hokage. Ya jatuh dia, Bang Rudi mana tadi jatuh dia. Hanya dia izin turun, dia dengar suaranya Bang Faruk, turun aja gitu. Iya. Oh. Oke, Hokage. Waalaikumsalam. Noise siapa ini? Oh kaget, noise turun. Suara musik. Jangan ada suara musik Bang, jauh dari musik. Gak dapet King ya di bawah ya? King gak ada kok di bawah King. Dia sibuk rasa itu. Anaknya sakit itu. Iya. Katanya. Sakit apa? Nggak tahu, demam katanya. Lenaga kemana? Sumprit. Boleh. Selamat siang, agama apa Sumprit? Oh, Lenaga bertahanut dia, bertahanut. Sumprit, selamat siang, agama apa? Sumprit. Oke. Halo. Don debat itu ya Don suka mas. Su, selamat siang, agama apa? Kalau lama dijawab langsung turun ya Bang. Bang Aninda, selamat siang, agama apa? Layani nih lekku ini. Assalamualaikum, Bang. Katanya mute sampai rukat, itu nanti bahasa dia. Di follow teman-teman ya. Ini saudara Bang Faruk di follow ya. Anindia Sitompul. Di follow teman-teman. Heston, selamat sore, agama apa? Itu suara KST kan Bang Faruk? Iya, ini suaraku. Suaraku, ini suaraku.
Kenapa? Mau ngasih singa? Heston, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noise langsung turun ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, kirim salam aja udah. Udah aja, dengar-dengar aja, dengar. Apa sih? Oke, dibawa dulu ya. Ya. Sejatja, selamat sore. Sejatja, selamat siang, agama apa? Jatja, iya suaraku serak-serak dari sononya. Dari mak bapakku. Jatja, nggak sanggup kasih singa kak, yaudah kasih paus. Nggak sanggup juga kasih paus, yaudah kasih teri, kan teri Medan. Nggak sanggup juga kasih teri Medan, yaudahlah kasih ikan tongkol dah lah. Tapi aku minum jeruk nipis pun memang suaraku kayak gini. Minum air apapun memang suaranya begini. Gimana sih kalian? Minum jangankan air jeruk nipis, air aku rasa pun diminum memang kayak gini. Kasih rose, rose, bunga ros, bolehlah bunga ros. Pausnya lagi piknik di Pantai Cermin KW. Kau kirimkan ado-ado dari Pantai Cermin sana. Bengkel. Jupri, selamat siang, agama apa Jupri? Jupri, banyak minum kopi bunda. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farud. Waalaikumsalam. Aku nggak suka kopi. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma mau tuh aja sama Bang Farud, mau tanya sedikit. Tapi Ya, aku silakan, agama, tapi kita seagama loh Bang, seakidah Bang ya. Ya silakan Bang. Kita nih, saya Juprizal sendiri dari Aceh nih Bang. Cuma mau tanya aja Bang kan, karena di semalam kita bukan anak pesantren, cuma ada debat-debat sama kawan Bang kan. Hingga sampai sekarang ini belum terjawab Bang, ada satu pertanyaan dari kawan kita juga sesama akidah maksudnya gitu Bang kan. Pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, di mana letak nyawa di tubuh kita? Itu aja Bang Farud. Terima kasih Bang Farud ya. Oke. Sering-sering minum air hangat bunda. Suaraku memang kayak gini. Di mana letak nyawa dalam tubuh kita? Manfaatnya untuk iman kita apa, Bang? Itulah Bang, karena semalam itu kan Apa ada manfaatnya? Andaikan dikasih tahu Allah, letak nyawa dalam tubuhmu ada di kupingmu. Abang nanti jalan Bang Linda, thank you. Ya kan? Kalaulah diberitahu Allah, letak nyawa dalam tubuhmu ada di hidungmu. Nanti abang jalan megang-megang hidung aja gini abang. Jadi kalau ada aja pertanyaan gitu. ya, betul kalau ada pertanyaan di kawan-kawan begitulah Bang. Iya Bang Jufri gini Bang Jufri ya. Orang-orang yang menggeluti dunia ilmu, belajar kemana-mana, pasti dia cari ilmu yang bermanfaat gitu loh. Kita berpikir saja nih, seandainya di dalam Al-Quran dijelaskan Allah, dikasih tahu sama Allah, letak nyawa dalam tubuhmu ada di lubang duburmu misalkan. Apa nggak repot abang pegang-pegang belakang nanti jalan kayak gini? Ya, terima Jangan kasih sampai Bang lepas Farud. nyawa aku di sini, jangan sampai lepas nyawa aku. Ya, itu bang. Tidak perlu kita mengetahui di mana letak nyawa dalam tubuh kita, tapi satu yang pasti, cepat atau lambat, terima atau tidak terima, kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu aja cukup. Ya kan? Kita akan kembali kepada Allah. Jangan dikaji kajian yang nggak masuk akal, nggak ada gunanya. Ya, terima kasih Bang Sayang Farud. waktu itu, sayang pemikiran gitu, itu Bang Jufri ya, Afwan Bangnya. Ya, terima kasih Bang Farud ya. Oke, dibawa dulu ya Bang Jupri. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi Waalaikumsalam. Ibu Debon, selamat siang, agama apa Ibu Debon? Ibu Debon. Ibu Debon. Oke. Selamat siang. Teman-teman, suaraku memang kayak gini. Makanya aku kalau nyanyi lagu Likardila mirip kali.
jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik bercanda. Nah karena suara kayak gini nih, makanya kalau nyanyi Nika nih bagus sekali. Bukannya sekali, tapi 2 kali, namun ku janda lagi. Itulah itu ya kan. Curhat nih. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Asik. Siapa lagunya? Ayam selamat siang. Agama apa Ayam? Ayam. Gak lewat paus. Gak nyanyi aku Bang Paro. Gak lewat paus. Dah diam laku. Ayam. Selamat siang. Assalamualaikum KST. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Cuma mau titip salam aja sama kakak. Itu aja kak. Apa? Aku lagi nggak butuh titip salam. Coba kau titip amplop, ku terima itu. Ya lah kak, aku turun kak. Ya, makasih ya. Iya, oke kak. Oke. Ini apa orang typing dari tadi? Bunda minum air jeruk, Bunda. Bunda minum ini, Bunda. Penonton yang ada di bawah, enggak ada niat kalian mau menghalalkan si Hesti ini. Coba lu cari. Bunda minum air hangat, Bunda. Laki-laki yang Bunda, apa itu dulu? kata-kata kalian di bawah. Jadi bilang suara aku kayak gini. Penonton, enggak ada niat kalian mau menikahi si Hesti. Aku sendiri. Asik. Halo, Tanpa Hesti. cintamu lagi. Suruh sendiri. Teman-teman di bawah yang laki-laki yang menduda, yang melajang, siapkah kalian untuk menikahi Hesti? Diam kutuk dah. Nih, dah. Dengan bismillah aku mute kau. Dah. Oke, Cia, selamat siang. Agama apa Cia? Cia. Oke. Atau lagu rock Isabella. Isabella adalah kisah dua tapi nggak ada paus lewat ya kan. Udah lah nyanyi aku untuk pamer suara. Nggak lewat ketiga paus. Keluarkan tadi dalilnya aja ya. Itu keluarkan dalilnya, dalil. Baru habis itu kau nyanyi. Keluarkan dalil dulu, dalil sedekah baru. Astagfirullah. Raja, selamat siang. Agama apa Raja? Assalamualaikum Raja. warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Mau cakap sedikit sama Lae Faruk ini boleh ini itu? Boleh. Assalamualaikum. Lae Faruk Sianipar. Halo Lae Faruk. Kayaknya lagi pegang nyawanya dia yang ada di buritnya. Siap. Enggak noise, di tempat banyak kendaraan noise, aku dengar nih. Makanya mute. Siap, Le. Ini Lae. Ya, maksudku kan gini Lae. Sebelumnya aku minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada saudara-saudaraku pejuang akidah yang ada di sini. Di sini saya ada niat Lae untuk memberikan sedikit titipan untuk anak-anak kita yang di sekolah, apa ini, anak-anak yatim yang belajar mengaji. Masya Allah. Yang mengaji di tempatnya asuhan Lae Faruk. Itu Masya Allah, nomor, Masya Allah. Nomor saya tuh sudah ada nomor sama Lae. Ini saya agak ganti akun sedikit ini Lae, tapi nggak usah Lae bilangkan di sini ya Lae. Oh ya, udah ada nomor kita, udah pernah WA-WAan. Yang semalam yang saya transfer 1J itu kan sama Lae itu. Aku si Hombing ini. Oh ya, siap. Masya Allah, kemarin. Ya, jadi begini Lae. Ya, Masya Allah. Juga kan saudara-saudara kita yang ada di sini, saudara-saudara satu akidah,
saudara-saudaraku yang satu muslim, marilah kita, ya kan, kita ulurkan sedikit, kita sisakan sedikit, artinya rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita, apalagi seperti yang diasuh sama Lai Paruk ini adalah anak yatim. Itu kan tanggung jawab kita. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, karena itu termasuk salah satunya mereka tuh lalai dari sholatnya, termasuk salah satu kita membina anak yatim ini. Ya, membina anak yatim ini adalah termasuk salah satu kewajiban seorang muslim. Jadi saudara-saudaraku yang ada di sini, mari kita luangkan atau kita sisihkan sedikit rezeki kita. Terserah kita mau kemana, terutama anak yatim ini adalah tanggung jawab kita. Jadi di sini saya bukanlah artinya riba, bukan riba artinya mengajak, karena bersedekah secara terang-terangan bukan itu baik. riba, ria, bukan riba. Ria, Bang. Iya, ria. Ria. Sorry ya, bukanlah ria. Artinya mengajak saudara-saudara yang ada di sini. Karena bersedekah melalui terang-terangan itu baik, tapi yang lebih baik lagi secara tersembunyi juga baik. Begitu Laiku, nanti ku transfer ke nomor rekening Laiku masih tetap yang itu. Siap Laiku, Masya Allah. Jazakumullah khair. Tapi kalau ke Bang Raja ini aku nggak berani ini ya, karena anak yatim itu nomor 1 dibandingkan aku. Tapi ini tuh yang luar aja ya. Nah, Bang Raja nggak berani, dia kan mau ke Bang Faru. Bang Faru itu kan anak yatim, anak didiknya itu kan. Nah, itu nggak berani aku, karena itu yang pertama itu. Cuman ini buat kalian, aku kasih tau nih, dengerin. Sedekah untuk siapa aja itu luar biasa. Bang Faru ketawa. Sedekah kepada siapa aja itu boleh. Tapi ingat, sedekah yang paling utama yaitu ada 3. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada anak yatim. Makanya gak berani aku ngapain Bang Budi. Sedekah yang kepada Bang Hasan nih, jangan noise dulu Bang Hasan, turunkan nanti. Kapan ya? Bang Hasannya nulis. Sedekah yang kedua yaitu kepada fakir miskin. Sedekah yang ketiga yaitu kepada janda. Aku cuma mau ngasih tahu aku janda gitu aja. Iya betul yang bilang itu betul. Tapi kan ada yang lebih utama, makanya kita utamakan dulu lah. Karena masalah anak yatim, aku pun anak yatim juga, nyaku mak ayahku udah ada lagi. Tapi anak yatim Bangka sedangkan gak berlaku Bang Ombeng, udah tua Bangka gak berlaku udah tua Bangka. Halo, sama mana? Lai Paruk dah, nunggu transfer mah tuh rekening muda. Siap Leku, siap. Nanti gitu lah, dokumentasinya mau untuk lihat penyalurannya Leku. Penyalurannya nanti lihat dokumentasinya di YouTubeku ya, The Real Faruk Shanipar 44 lah ya. Iya sudah ku tengok itu lah ya, sudah. Tapi kalau Lai kurang yakin ya terserah Lai, nanti Lai kirim aja di WA aku kan. Itu Ya, Lai. jadi enggak, kalau dia sendiri, contoh nih yang nitipkan untuk anak yatimnya Lai sendiri, biasa aku japri. Tapi kalau ternyata titipan itu lebih dari 1 orang, itu aku upload aja di YouTube. Jadi biar sama-sama menyaksikan saja, biar nggak dijapri lebih dari 1 orang gitu lah ya. Ya yang penting kan sekarang ini Lai, itu kan tergantung niatku. Mau Lai salurkan ke mana, yang penting sudah kuserahkan sama Lai. Yang pastinya Lai serahkanlah sama anak yatim itu. Lai serahkan nanti kepada tenaga pengajarnya, yaitu kalau Lai mau sisihkan seperti yang lewat itu kan Lai sisihkan kan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya itu terserahlah, itu penilaiannya kan hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Gitu aja Laiku ya, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, mohon maaf. Para saudara-saudaraku sini, pejuang-pejuang Allah semua, silakan berjuang demi untuk akidah kita sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Demikian Laiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kena tombak Esti ya? Kena tombak dia? Oh, naikkan tak aku. Kayaknya ya kena tombak itu. Oh, nggak ada peringatan aku ya? Oh itu ada mental dia. Oh enggak, wifi ku tiba-tiba maklum lah kan, nggak bayar wifi ya kan, telat. Ya. Dalil has dalil. Dalilnya mana dalil?
Udah tadi ikut telat ini. Udah lah, aku sapa nih Putri ini langsung turunkan kalau kayak gini deh. Udah lah nih. Masa Ramili, selamat siang agama para Ramili. Ramili, parah kali wifi ini kan. Mentang-mentang telat kita bayar dibikin ini. Lah gaya dia bayar pun kita tepat tetap juga nya. Dasar lu wifi. Bali nanti kok wifi. Oke. M Yunus NHT, selamat siang agama Pak. Selamat siang M Yunus. Putra Kalimantan noise ya diturunin. Agama apa Bang? Agama Islam kakak. Ada yang mau disampaikan? Iya kakak. Saudara sayang Kristen. Noise Bang, ya kakak di bawah aja lah Bang. Noise lagi ya kakak, ya kakak, ya kakak. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Mana nih? Nah, ini aku promo nih ya. Ini teman-teman saudaraku terkasih tercinta dan terlap-lap. Ini disiarkan juga secara live di YouTube Baluap TV. Baluap TV, subscribe, like, komen, serta share Baluap TV. Dan Bang Faro juga mengupload PT-PT yang ada di TikTok ini ke YouTube-nya, yaitu The Real Faro Sianipar 44. The Real Faro Sianipar 44. Kalian boleh subscribe, like, komen, serta share. Terus Bang Faro ini punya anak didik sebanyak 50. Dan sebagian anak didiknya itu adalah anak yatim. Nah, bagi saudara-saudaraku yang ingin bersedekah membantu Bang Faro untuk memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, boleh DM Bang Faro atau WA. Dan buat kalian juga yang mau membantu Bang Faro untuk menggaji guru-guru TPA-nya, silakan kalian boleh DM Bang Faro. Dan Bang Faro ini menjual madu seharga 180 belum ongkir. Nah, kalian boleh membeli madunya Bang Faro. Hasil daripada madu itu, kenapa Darwani KST jangan gitulah. Kenapa Darwani? Emang aku kenapa? KST jangan lah, kenapa Darwani? Coba naik Darwani maksudnya apa? Bu Darwani naik, Bu Darwani. KST jangan gitulah maksudnya apa? Gak boleh promo gitu. Mbak Darwani kenapa? Darwani family. Gak usah ditanggapin, gak usah ditanggapin. Lanjut aja. Iya, gue ngomong katanya. Baik-baik aja Kak ngomongnya. Emang ngomongku kenapa Mbak? Mbak Darwani coba naik sini. Coba koreksi. Emang aku ngomongnya gimana? Ini udah kamu orang baru ini deh. teman-teman yang di bawah ya. Teman-teman yang di bawah kadang-kadang rumah ini jadi lambat, jadi harus cepat-cepat diturun. Jadi mohon pengertiannya aja teman-teman. Gak usah tanggapi lagi. Lanjut KST. Ya enggak, kalau enggak saya diam, Mbak Darwani yang ngomong. Udah saya diam nih. Suruh Darwaninya ngomong naik ke atas. Ya kadang noise kan teman-teman, ganggu di YouTube, mengganggu di sini, ganggu. Terus emang harus kadang-kadang harus cepat diturunkan. Iya, kalau ada noise sedikit itu diturunkan tadi Darwani. Noise suara noise itu nggak bisa dimasukkan ke YouTube. Ya, peraturannya di sini kalau noise langsung diturunkan. Bang Faro aja noise langsung mute. Bang Faro tuh noise itu, makanya mute Darwani. Bang Erik juga noise itu, makanya di mute. Jadi kalau noise itu langsung mute. Nggak enak ke YouTube-nya Darwani. Makanya main YouTube ya Darwani biar pinter. Noise yang tadi ya kakak. Aduh heran kadang-kadang netizen ini. Astagfirullah. Oke lanjut ya. Bang Faro menjual madu seharga 180. Hasil daripada madu itu untuk nih ya penghasilan ya. Hasil daripada madu itu untuk menggaji guru-guru TPA-nya Bang Faro. Itu kalau nggak salah guru TPA-nya ada 3. Terus marbotnya ada 2. Jadi totalnya ada 5 ya.
Dan ini juga, itu juga untuk memberikan sedekah kepada anak-anak didiknya. Nih, kalian boleh lihat nih, atau kalian saksikan di YouTube-nya Bang Faro, dari Faro Sianipar 44. Nah, di YouTube itu di-upload Bang Faro, yaitu tentang dia memberikan sedekah kepada anak-anak yatimnya. Biasanya tuh anak-anak yatim, aku merah lagi. Wifi, aku saya pak nanti ya wifi. Jaringanku merah, weh. Nah, ya, biasanya tuh Bang Faro itu kan ada anak-anak didiknya kayak gini loh. Kamu di rumah ada beras gak? Gak ada. Mamaku tadi bilang gak ada beras. Aku belum makan. Kenapa? Gak ada beras di rumah, gak ada yang dimasak. Nah, kebiasaannya tuh anak-anak didiknya Bang Faro ada yang seperti itu. Dan Bang Faro biasanya membelikan mereka beras satu orang itu 5 kilo lah gitu. Jadi marilah kita bantu ya anak didiknya Bang Faro. Buat madu. Nah, teman-teman, kalian misalnya nih kan, astagfirullahaladzim. Aku tuh suka nih si Erik itu kalau ngomong. Dia kalau diskusi ku tengok, wih mantap kali. Ku kasihlah madunya Bang Faro. Beli, aku pesan madu, kasihkan sama Bang Erik. Masya Allah. Harga madu 180 belum ongkir ya. Jadi buat saudara-saudaraku terkasih, tercinta dan terlop-lop, silakan ya. Kalian boleh pesan madunya Bang Faro. Oke. Pasien berikutnya, gak ada yang minta naik. Coba di bawah moderator. Ada nggak ya? Typing dong. King, ada nggak King? Bang Naga. Udahlah Bang Naga, gak usah ngintip-ngintip. Masuk sini. Kau ngambek-ngambek. Lagian kau ribut sama orang, Bang Faruk sasarannya. Aneh kau. Udahlah Bang Naga. Weh Naga. Biar kau yang jadi moderator, kau yang ngomong. Biasanya yang ngomong ini si Naga. Dia yang ngomong bla 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 gitu. Entah itu lama kali dia merajuknya. Naga itu momot sambil rebus telur. Tunggu dulu. Naga, ini bukan aku yang bilang ya. Yang bilang Bunga Jason GS katanya lama kali merajuk Bang Naga. Memang ya, anak kecil. Ganti kulit dia, jangan diganggu. Oh, ganti kulit. Mau sambil rebus telur. Kau rebus telur kau yang mana kau rebus? Teking, telur yang mana kau rebus? Awas salah rebus kau ya. Teking, belum masuk sholat di sini ya. Abu Set, belum. Kau Teking, Naga jangan merajuk-merajuk, bantu Bang Faro. Iya nih dari Mami Dar. Marahin dia Mami. Marahin dia Mami. Si Naga itu kalian marahin netizen, marahin dia. Merajuk sama kayak kecil. Kayak anak gadis dibujuk-bujuk. Cangkit-cangkit, cangkit-cangkit, mama. Mencimutnya si Naga ini. Naga, udah ya Naga ya. Jangan kau merajuk-merajuk ya. Ribut kali. Aduh, anak gadisku. Dasar lu.